Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dan di hari ini tema kita di pertama adalah tentang hotel syariah. Ada 4 pemakalah hebat kita, ada Ustadz Lutfi Fajri, ada Pak Zainal Arifin, ada Reni Awaliyah, ada Siti Hayatunisa. Gimana Pak Kiai? Pak Kiai dulu, mungkin saya kasih kesempatan Pak Kiai. Saya kangen dengan Pak Kiai dan mungkin Bapak Ibu juga. Karena semester lalu dinanti-nanti Pak Kiai mungkin sibuk sekali. Tapi pernah masuk Pak Kiai, pernah masuk tapi habis itu lost. Padahal Pak Kiai silakan. Mungkin saya pikir tentang hotel syariah mungkin setelah nanti Pak Kiai menjelaskan. Silakan Pak Kiai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala washabihi ajmain amma ba'du. Singkat saja ini, memang di Indonesia, kita bicara Indonesia aja dulu, kehadiran hotel syariah itu banyak yang menantikan. Bahkan sempat menjadi program nasional. Ketika waktu itu Menteri Pariwisatanya Ibu Mar'i ya, kalau nggak salah ibu-ibu ya. Ya, Bu Mar'i. Mari Pangestu. Mari Pangestu, dan langsung dikomandani oleh Wakil Menteri Pak Sabta ya. Pak Sabta, saya lupa nama lembaga, Pak Sabta. Di Pak Sabta boleh dikatakan ini tokoh yang memang mengupayakan adanya bukan hanya hotel syariah tapi pariwisata syariah. Dan saat itu sempat terbit peraturan menteri tentang hotel syariah. Nah, kan sebelum ada peraturan menteri, kalau nggak salah itu memang pernah komunikasi, diskusi antara pihak kementerian dengan Dewan Syariah Nasional. Dan sebetulnya ini juga yang tidak boleh kita tinggalkan peran adalah peran pemilik Hotel Sofyan. Di pemilik Hotel Sofyan, Bapak Sofyan ya namanya, saya lupa itu. Saya lupa nama ownernya, tapi kenal baik lah, cuma pas lagi lupa itu. Jadi beliaulah termasuk yang menggagas supaya adanya hotel syariah, bekerja sama DSN, kementerian, dan merumuskan beberapa kriteria hotel syariah. Ini yang resmi. Yang tidak resmi sebetulnya itu di beberapa daerah yang saya tahu itu di Sulawesi itu ada beberapa hotel kecil, mungkin bintang 2 atau bahkan di bawah bintang 2. Jadi semacam kalau di Jakarta kita mengenal ada Hotel Melati, di sana itu hotel Melatinya memang dibuat syariah karena pemiliknya adalah Muslim yang taat, sehingga tujuannya mereka ingin memperoleh rezeki yang halalan thayyibah. Kembali ke yang resmi, memang kalau kita mengikuti pembicaraan teman-teman di Kementerian Parekraf itu, jadi pariwisata dan ekonomi kreatif itu memang motifnya, nah ini kalau bicara motif ya, motifnya sepertinya tidak terlalu syar'i ya. Motifnya itu ya. Kenapa tidak terlalu syar'i? Karena latar belakangnya kenapa kok Wisman dari turis mancanegara itu terutama dari Timur Tengah lebih banyak berkunjung ke Thailand dibanding ke Indonesia. Mereka kemudian melihat kenapa sih alasannya, karena ternyata kalau ke Thailand kebutuhan untuk beribadah atau kebutuhan para pelancong dari Timur Tengah yang Muslim itu terpenuhi di sana. Untuk makan makanan yang halalnya tersedia, kemudian kalau mereka mau sholat juga tempat sholat maupun petunjuk-petunjuknya juga tersedia. Nah, kemudian mungkin berdasarkan itu ingin juga supaya para turis dari Timur Tengah itu datang ke Indonesia dengan cara mengadakan, yaitu salah satunya memberikan layanan kebutuhan mereka sebagai umat Muslim, yaitu dalam menjalankan sholat dan makanan yang halal. Konon katanya kalau ke Indonesia cari makanan halal susah katanya. Itu kan kenapa? Karena nyaris tidak ada restoran yang bersertifikat halal. Sebetulnya ya susah nggak susah, mungkin karena beda persepsi saja. Kalau ke Thailand sebetulnya mudah, bukan karena masalah mudah mencari,
Sebetulnya itu yang harus difahami bersama, karena ke Thailand itu mereka datang itu melalui lembaga komersial yang resmi, yaitu apa namanya tuh yang menyelenggarakan travel yang resmi, dan travel resmi itu sudah melengkapi apa yang diperlukan oleh mereka. Jadi bukan hanya tour guide-nya yang sangat ramah, yang sangat luar biasa, tetapi mereka juga sudah menyiapkan restoran-restoran yang sudah berdapat sertifikat halal gitu. Nah, itu jadi itu motifnya seperti itu. Namun kemudian entah kenapa kemudian peraturan menteri, jadi kalau berbicara masalah negara baru sempat muncul peraturan menteri tentang hotel syariah. Tapi kalau kita kembali ke fatwa DSN, di fatwa DSN itu yang ada fatwa tentang pariwisata syariah. Pariwisata syariah itu yang dimuat dalam fatwa DSN mencakup 4 hal, yaitu selain hotel, kemudian juga ada spa, ada juga apalagi restoran, terus yang satunya penyelenggara pariwisata itu. Jadi keempat-empatnya ada kriterianya itu. Nah, fatwa tetap sampai saat ini tetap berjalan walaupun peraturan menteri sudah dicabut. Tetapi gagasan untuk mengadakan semacam pariwisata syariah termasuk hotel syariah itu tetap berjalan. Namun ada perubahan di belakangan hari, tidak lagi menggunakan terminologi hotel syariah, tetapi yang istilahnya Muslim friendly. Kalau nggak salah mereka mengatakannya begitu. Jadi mungkin kata syariah terlalu berat, mungkin ya Muslim friendly saja, mungkin yang lebih familiar kelihatannya seperti itu. Dan kalau kembali ke belakang tadi, ketika pemerintah mencanangkan wisata syariah, pariwisata syariah, sebenarnya pemerintah juga pernah menyediakan biaya untuk sertifikasi beberapa hotel. Kan tetapi hanya beberapa hotel saja dan beberapa perusahaan travel saja yang menyambut baik gitu. Jadi beberapa perusahaan travel ada yang menyambut baik sehingga dapat sertifikat syariah dari DSN MUI, sedangkan hotel yang ada di Bandung, kemudian di Semarang, nah ketika yang di Bali mengalami kesulitan. Nah, di Bali ada mengalami kesulitan untuk memperoleh izin dari pemerintah setempat itu. Nah, baru dapat izin itu setelah 2 tahun atau 3 tahun program itu dicanangkan, dan ketika itu momennya sudah nggak ada lagi. Itu yang di Bali. Di Bali memang penentangannya dari pemerintah setempat karena dianggap ini momen Islamkan Bali, tapi akhirnya ketika ketua adat mengatakan bahwa syariah itu sama dengan ajaran mereka, yaitu mengharamkan pergaulan bebas, mengharamkan minum-minuman keras. Kenapa dilarang? Itu kata kepala adat ke bagian pemerintah. Dan akhirnya diizinkan, tapi momennya sudah tidak jalan. Nah, barangkali itu saja sebagai pengantar. Nah, tentu bagi kita motifnya bukan hanya sekedar supaya banyak pengunjung yang Muslim, tetapi kalau kita sebagai Muslim atau mungkin apalagi kalau kita sebagai pengusaha, tentu motifnya supaya dapat rezeki yang halalan thayyibah. Itu saja, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai sudah memberikan pengantar tentang hotel syariah ini.